Shalom, selamat siang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan dimanapun berada. Senang sekali kita boleh bertemu pada siang hari ini. Baik, sebelumnya kita bersatu di dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk hari yang baru. Kami mau dengar-dengaran firman-Mu ya Tuhan di hari libur ini. Berbicara Engkau Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Tuhanlah menghibur kami ketika kami sedang gundah gulana atau sedang mengalami kesusahan hidup. Tuhanlah yang memberikan kekuatan buat kami dan memberikan kesembuhan buat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ketidakpastian ekonomi. Karl Marx memang melebih-lebihkan ketika ia mengatakan bahwa yang paling menentukan di dalam kehidupan manusia adalah ekonomi. Bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh manusia selalu didasari oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomi semata-mata. Tetapi tidak selalu demikian, bukan? Bila pertimbangan ekonomi adalah satu-satunya yang paling menentukan, mana mungkin ada orang yang bersedia mengorbankan nyawa demi membela keimanannya, demi membela agama atau negaranya. Bahkan bersedia dikurung bertahun-tahun di dalam penjara karena keras kepala pantang mengkhianati keyakinannya. Di dalam hal-hal yang sakral, misalnya dalam iman, keyakinan, cinta, ekonomi bukanlah satu-satunya dan segala-galanya. Landasan firman Tuhan pada siang hari ini diambil dari Yeskiel 12 ayat 19 yang mengatakan, dan katakanlah kepada penduduk negeri ini, beginilah firman Tuhan Allah tentang penduduk Yerusalem di tanah Mesir. Mereka akan makan makanannya dengan hati yang cemas dan minum air dengan hati yang gundah gulana, supaya tanah mereka menjadi sunyi sepi lantaran isinya sudah lenyap oleh karena kekerasan yang dilakukan oleh semua yang tinggal di sana. Jadi jelas kita tidak dapat menyangkal bahwa betapa penting dan menentukannya pertimbangan-pertimbangan tentang ekonomi. Tadi kita sudah baca bahwa Alkitab tidak menyangkal bahwa ketidakpastian ekonomi adalah siksa bagi manusia. Sebuah bentuk hukuman. Beginilah firman Tuhan Allah tentang penduduk Yerusalem. Mereka akan makan makanannya dengan hati yang cemas dan minum air dengan hati yang gundah gulana. Yehezkiel 12 ayat 19 tadi. Menapaki hidup keseharian adalah cemas, itu rasa tidak aman secara ekonomi. Kita tidak dapat menyangkal betapa penting dan menentukan pertimbangan-pertimbangan ekonomi itu. Stomach cannot wait. Perut tidak bisa menunggu. Orang bisa membunuh karena kelaparan. Orang bisa menjual diri karena kemelaratan. Anak membunuh nenek, saudara mengadukan saudara, karena apa? Sering sekali karena harta. Sayang sekali. Tetapi apa boleh buat? Apa boleh buat? Begitulah keadaan. Sudah lama kita berada dalam situasi krisis ekonomi saat ini. Setelah pandemi, yang paling menyiksa sebenarnya bukanlah mahalnya barang-barang kebutuhan fisik, tetapi serba ketidakpastian dan kecemasan itu. Yang miskin cemas, makan apa aku hari ini? Yang kaya juga cemas, usaha apa aku sekarang ini? Yang bekerja juga cemas, apakah aku bakal kena PHK? Yang menganggur lebih cemas lagi, kapan aku bisa bekerja? Rasa tidak pasti itu adalah penyebab kepanikan dalam jiwa. Jiwa menjadi panik. Kepanikan itu menjadi sumber keresahan serta kerusuhan selama ini. Ya, memang kita masih terkurung di dalam situasi ketidakpastian ini.
Tetapi kita boleh mengingat bahwa semua ini janganlah kita menyalahkan atau saling menyalahkan. Menyalahkan keadaan ataupun orang lain tidak akan ada habis-habisnya. Di situasi sulit, jika kita saling menyalahkan justru akan membuat kita semakin sulit dan beban hidup rasanya bertambah berat. Jadi bagaimana menghadapi ketidakpastian ini? Ya berserah ya, berharap ya kepada Tuhan. Kembali kita mendekatkan diri, artinya mempercayakan hidup kita saat ini, masa depan kita kepada Tuhan. Percaya pada Tuhan itu satu hal, tetapi mempercayakan hidup kepada Tuhan adalah hal lain atau hal yang lebih penting. Levelnya berbeda, bukan berarti menyerah. Jadi setelah kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, kita berharap hari esok akan lebih baik dan ada jalan keluar. Pengharapan itu harus kita dasarkan pada Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan yang bisa dan biasa kita kerjakan. Jika kita terbiasa membuat perencanaan, lakukan. Jika kita gagal membuat rencana, maka kita coba lagi. Lakukan juga perubahan gaya hidup yang bisa kita lakukan. Misalnya kita mendirikan mesbah kepada Tuhan, berolahraga, dan lain-lain. Lakukan hal-hal bijak. Ya. Lakukan penghematan. Kurangi biaya yang tidak perlu. Jangan lakukan sesuatu yang justru membawa kita pada resiko-resiko yang lebih dalam lain. Berdoa dan berpikir positif. Di tengah ketidakpastian, justru kita harus berdoa dan selalu berpikir positif dan benar. Doa dapat melakukan sesuatu yang mustahil, serta menembus hal-hal yang tidak kasat mata. Kuasa doa itu dahsyat. Tuhan hadir di dalam doa kita. Doa bukan sekedar ucapan kata-kata atau rutinitas, melainkan hubungan dan komunikasi kita dengan Dia, Sang Halik itu. Kita harus sungguh-sungguh mengenal Dia agar lahir doa yang berkuasa di tengah-tengah situasi seperti ini. Akhirnya Tuhan memberkati, Tuhan memimpin langkah imanmu semakin hari, semakin menyandarkan kehidupan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Amin.